Aku Ethan. Hari ini, aku akan dibebaskan dari penjara. 5 tahun yang lalu, keluargaku sendiri memaksaku untuk menanggung dosa kakakku. Kalau kau masuk penjara untuknya, aku akan setuju dengan pernikahanmu dengan Vivi. Ethan, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Di dalam penjara, aku menanggung penghinaan tak berujung. Tapi tak disangka, aku membuka warisan garis darah naga. Waktunya mandi, nak. Kami akan mendinginkanmu dengan baik. Serang dia. Hemph. Jenderal. Pengobatan, bela diri, strategi, bisnis. Setiap keahlian di dunia ini, ku masteri semuanya dalam sekejap, ku jadikan milikku. Sejak saat itu, aku menjadi raja tak bertahta yang sejati di penjara ini. Selama 5 tahun itu, murid-murid dan sekutuku tersebar ke seluruh dunia. Pemimpin dari berbagai bidang harus memanggilku dengan satu gelar. Tuan Naga. Aku keluar hari ini. Wajar saja keluargaku tidak ada di sini, tapi di mana Vivi? Halo? 300 juta rupiah itu. Ini milikmu. Itu 300 juta rupiah. Untuk nyawamu, itu murah sekali. Jangan khawatir, ambil saja uangnya. Uang ini seharusnya lebih dari cukup untuk orang sepertimu untuk hidup enak. Aku hargai niat baikmu, tapi uang ini sebaiknya kau bawa untuk berobat. Wajahmu pucat, napasmu pendek. Kalau aku tidak salah lihat, kau tidak akan bertahan 3 bulan lagi. Bagaimana kau tahu? Hei, omong kosong apa itu? Nona sedang mencoba membantumu, dan kau malah mengutuknya. Ambil uangnya dan pergi. Tidak hanya bisa melihatnya, aku juga bisa menyembuhkannya. Berikan tanganmu. Nona, kita harus pulang. Bapak Wijaya sudah mengundang 3 tabib agung ke rumah. Apa yang kau lakukan pada nona kami? Kalau nona kami mengalami sedikit saja gangguan, kau yang akan bertanggung jawab. Aku sedang mengobatinya. Kalian yang mengganggu, bagaimana kami tahu kau bisa menyembuhkan? Ikut kami ke keluarga Wijaya. Kalau terjadi apa-apa pada nona di perjalanan, kau tidak akan bisa lolos. Ayo pergi. Tiga tabib agung, kalian semua adalah tabib terkenal yang termasyur di seluruh Sia Agung. Aku mohon, tolong, kalian harus membantuku selamatkan putriku. Aku akan berhutang segalanya pada kalian. Tenang saja, Bapak Wijaya. Kami bertiga datang dengan persiapan penuh kali ini. Kami akan menyembuhkan Nona Wijaya. Syukurlah, silakan. Aneh sekali. Di dalam tubuh Nona Wijaya, racun es yang sudah lama bersarang tampaknya sudah sebagian besar teratasi. Benar, racun es memang sudah banyak berkurang.
tapi belum sepenuhnya hilang. Namun, kondisinya jauh lebih baik sekarang. Dalam perjalanan ke sini, apakah kalian bertemu dengan seorang guru yang memberi petunjuk? Mungkinkah dia? Bapak Wijaya, terlepas dari itu, kondisi Nona Wijaya sudah stabil. Ini waktu yang tepat untuk menggunakan apa yang kami bertiga kembangkan dengan hati-hati, yaitu pil peremajaan matahari. Pil inilah yang dibuat dari jamur api berusia ratusan tahun, penuh dengan energi yang paling murni. Ini akan sepenuhnya membersihkan racun es dari tubuh Nona Wijaya. Baiklah, silakan lanjutkan. Jangan berani-beraninya kau beri dia obat itu. Dia terlalu lemah saat ini, pil itu terlalu kuat. Itu seperti menambah minyak ke api. Itu akan membunuhnya. Dengar, bukan tempatmu untuk bicara. Kami bertiga sudah menjadi tabib selama puluhan tahun. Kau pikir kami tahu lebih sedikit darimu, Bapak Wijaya? Siapa orang ini? Lihat cara berpakaiannya. Mungkinkah dia pengemis atau apa? Anak muda, penyakit putriku bukan urusanmu. Ini. Sial, denyut nadinya kacau balau. Nona Wijaya sudah tidak tertolong lagi. Chloe, ya, anakku, kalau sesuatu terjadi padamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia begitu cantik, dan juga baik hati. Mati seperti ini. Sungguh sayang. Cukup dengan ratapan itu. Aku bisa menyembuhkannya. Beraninya kau. Nona Wijaya, keadaannya sudah seperti ini. Kecuali, sang Tuan Naga yang legendaris sendiri yang datang, kalau tidak, bahkan tabib ajaib pun tidak bisa menyelamatkannya. Benar, Tuan Naga memiliki kekuatan yang luar biasa dalam bidang pengobatan, teknologi militer, ekonomi, hiburan, dan puluhan bidang lainnya. Dia bisa mengubah dunia, dia mengendalikan segalanya. Jika Tuan Naga bersedia mengobati Nona Wijaya, dia akan sembuh dalam sekejap. Lalu di mana aku bisa menemukannya? Hah? Tidak bisa. Bapak Wijaya, persiapkan penguburannya. Dia semakin melemah. Maukah kau membiarkanku mengobatinya atau tidak? Kau mengobatinya? Apa kau bahkan tahu ilmu pengobatan? Baiklah. Silakan. Apapun hasilnya, aku akan memberimu 10 juta rupiah. Kau berandal. Beraninya kau menyentuh nyonyaku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bapak Wijaya, ini bukan pengobatan, ini pelecehan belaka. Biarkan dia melanjutkan. Kuharap aku tidak membuat kesalahan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku sedang merawatmu, tentu saja. Bagaimana perasaanmu? Dadaku terasa hangat, sangat nyaman. Denyut nadinya stabil dan kuat. Ini mustahil. Biar aku lihat. Ya ampun, ini adalah keajaiban. Racun es di tubuh Nona Wijaya telah benar-benar tersingkirkan. Biar saya periksa. Anda, siapa sebenarnya Anda? Bahkan penyakit yang kami tiga tabib agung tidak bisa sembuhkan, Anda sembuhkan hanya dalam 3 menit, hanya orang biasa, itu saja. Tabib ajaib, Anda adalah penyelamat besar bagi keluarga Wijaya. Saya minta maaf atas sikap kasar saya tadi. Mohon maafkan saya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Anda harus menerima 100 juta rupiah ini. Selain itu,
saya akan berikan 50% saham keluarga Wijaya kepada Anda. Dan putri saya, mulai sekarang, dia adalah milik Anda. Tidak perlu. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti uang. Adapun Nona Wijaya, maaf, aku sudah bertunangan. Anak muda ini tak terduga. Dia tampaknya adalah sosok besar. Kota raja akan segera berubah. Tuanku, hadiah pertunangan senilai triliun dolar untuk Nona Wijaya sudah siap semua. Bagus. Vivi dibesarkan di keluarga Santoso. Hadiahnya langsung dikirim ke kediaman keluarga Santoso. Begitu aku siap-siap, aku akan membawanya pergi bersamaku. Saat itu tiba, aku akan menjadikannya pengantin paling bahagia di dunia. Baik. Apa yang kau lakukan? Kau buta, tidak bisa lihat. Vivi, karena kamulah aku dengan rela mengambil alih kesalahan adikku, kau ternyata membohongiku. Ethan, kau benar-benar bodoh. Dulu, aku sudah muak kau selalu menggangguku. Jadi, aku dan Harun menjebakmu agar masuk penjara. Sebenarnya tidak ada yang mati. Kau menghabiskan 5 tahun untuk sia-sia. Sekarang kau harus paham posisimu di hatiku. Mengerti sekarang? Kau bukan apa-apa bagiku. Ethan, Vivi sekarang adalah wanitaku. Oh, iya. Aku lupa memberitahumu. Aku sudah mencicipi Vivi untukmu. Sangat segar, sangat nikmat. Kau. Berani kau pukul aku. Layak kau dapatkan. Jalang dan anjing, pasangan yang cocok dari neraka. Dulu aku begitu buta, bisa tertarik pada wanita sepertimu. Ethan, berani kau menghinaku. Apa hakmu? Kau bahkan berani menyentuh Harun. Kau sudah bosan hidup. Hentikan. Ethan, berani-beraninya kau, baru pulang, langsung memukul saudara kandungmu sendiri? 5 tahun di penjara, tapi kau tidak belajar apa-apa. Hanya cara main pukul. Kau benar-benar orang tak tahu berterima kasih. Siapa orang tua kandungku? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau adalah anakku sendiri. Hanya mereka yang memiliki garis darah naga, yang bisa melahirkan anak yang membawa tulang naga. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Ardi dan Maria hanyalah orang biasa. Aku tidak akan mengulanginya. Aku sudah bebas sekarang. Ardi dan Bebat, tapi aku masih bisa memberitahu semua orang, bagaimana aku menjadi kambing hitam untuknya. Anak kesayanganmu, berapa lama dia bisa bertahan? Kau berani mengancam kami? Kami membiarkanmu jadi kambing hitam karena kami menghargaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Kalau tidak, kau pikir kau bisa numpang hidup di keluarga Santoso selama bertahun-tahun ini? Sudahlah. Lagi pula dia sudah tidak berguna bagi kita sekarang. Mengenai orang tua kandungmu, aku tidak tahu siapa mereka. Yang aku tahu hanyalah aku menemukanmu di pinggir jalan. Semua orang lain di keluarga ini tahu itu. Sepertinya jejaknya sudah hilang. Ethan, kau sangat menyedihkan. Selalu ditinggalkan oleh semua orang. Mungkin itu memang takdirmu. Itu juga karena dia tidak berguna. Saat ini, kau bahkan tidak sebanding dengan 1 jari Harun. Kau memang tidak cukup baik untukku. Seluruh keluargamu benar-benar sama buruknya. Memuakkan, 5 tahun terakhir ini, apakah kalian semua masih mengira? Das, aku adalah Ethan yang sama, yang bisa kalian semena-mena dulu, apakah kalian bahkan tahu? Siapa aku sebenarnya? Bahkan kau bisa merobek langit sekalipun. Di mata kami, kau tetaplah si pengemis menyedihkan yang hidup dari sisa-sisa keluarga Santoso, untuk sekadar bertahan hidup. Cukup. Berhentilah hidup dalam fantasi kecilmu sendiri. Kau tahu koneksi macam apa yang berhasil kami dapatkan, Tuan Naga? Pernah dengar namanya? Dia sudah tertarik pada Vivi dan aku. Mana mungkin dia tahu? Tuan Naga itu seseorang yang jauh di atas levelmu. Militer,
pengobatan, teknologi. Dialah yang buat aturan di setiap bidang. Dia yang mendirikan kuil naga. Para pemimpin dunia akan berjuang mati-matian hanya untuk mendapat kesempatan memberi penghormatan di sana. Dan pria seperti itu sudah mengirimkan mas kawin agar aku bisa menikahi Viviku. Jadi maksudmu Tuan Naga menyiapkan mas kawin agar kau bisa menikahi Vivi Fans? Benar. Dan pernikahan kami akan menjadi tontonan yang belum pernah disaksikan kota raja selama seabad terakhir. Ethan, kau harus sekali-kali datang ke pernikahanku. Aku ingin kau melihat dengan jelas bagaimana aku akan menginjak-injakmu sampai hancur. Ethan, kami juga tidak ingin menindasmu. Kenapa kau tidak berlutut, bersujud 3 kali, dan memohon ampun pada kami? Kalau tidak, dengan Harun yang punya dukungan Tuan Naga, menghabisi kau. Akan semudah menjentikkan jarinya. Ya. Ayo, Ethan, berlutut dan bersujud saja. Cepat. Kalian mau aku bersujud? Kalian tidak layak. Dulu aku buta, mengira sampah sebagai harta karun. Mulai hari ini, kita bukan keluarga lagi. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Kami tidak mengakui kamu lagi, Ethan. Kalau bukan karena keluarga Santoso yang membesarkanmu, kamu akan lebih menderita daripada anjing liar di jalanan. Betul. Begitu hadiah pertunangan tiba, anakku akan berada di puncak dunia. Menghadapimu akan semudah menginjak semut. Oh begitu? Aku tidak sabar menunggunya. Hadiah pertunangan sudah tiba. Hadiah pertama, 1 ginseng salju milenium, bernilai 3 juta rupiah. Hadiah kedua, sebuah giok kekaisaran milenium dan sebuah gelang giok darah naga, bernilai 30 juta rupiah. Hadiah ketiga, kontrak hak navigasi permanen untuk 12 pelabuhan besar lingkar Pasifik, mengendalikan seluruh jalur maritim Asia Timur, bernilai 100 miliar rupiah. Ya Tuhan, ini pasti hadiah pertunangan dari Tuan Naga untuk Vivi, dan ini terlalu mewah. Nona Wijaya, ini adalah hadiah pertunangan yang disiapkan tuanku untuk Anda, silakan dilihat. Nyonya Jihan, Anda terlalu baik sampai repot-repot mengantarkan hadiah dari Tuan Naga untukku, tapi mengapa Anda masih memanggilku Nyonya? Kamu pikir kamu siapa? Barang-barang ini, kau pikir kamu layak menerimanya? Jihan, bukankah ini hadiah pertunangan Tuan Naga untukku? Nyonya Jihan, apakah Anda tidak salah? Beraninya kau memperlakukan anakku seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Nama Tuan Naga, beraninya kau menyebutnya. Minggir dari jalanku. Tuanku, bawahan Anda telah hadir sesuai perintah. 3 hadiah pertunangan telah disampaikan. Tuanku. Nyonya Jihan, dia cuma mantan narapidana yang baru keluar dari penjara. Anda, utusan kuil naga yang terhormat, bagaimana bisa memanggilnya tuanku? Bawa semua ini pergi. Mereka tidak layak. Ethan, beraninya kau. Ini adalah hadiah pertunangan Tuan Naga untukku. Bajingan kecil, tidak bisa seenaknya mengambilnya kembali. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau. Buka matamu dan lihat. Pria yang berdiri di hadapanmu, Tuan Ethan, adalah satu-satunya guru dari kuil naga kami. Tidak mungkin. Dia cuma seorang mantan narapidana yang baru keluar penjara. Tapi Tuan Naga adalah orang yang ditakuti dan disembah oleh para pemimpin dunia sendiri. Masa iya dia mantan narapidana? Betul sekali. Berhenti berpura-pura. Kau meragukan aku atau kuil naga. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Naga? Kau baru percaya kalau sudah melihat peti matimu sendiri. Selama bertahun-tahun ini, kau memenjarakanku, berharap aku mati dan membusuk di dalam sana, bukan? Tapi tahukah kau kirim aku ke neraka, tapi karena suatu takdir, itu membangkitkan warisan garis darah naga dalam diriku. Sosok maha kuasa yang kalian bisikan itu, yang menguasai awan dan memerintah hujan, adalah pria yang kau hancurkan dengan tanganmu sendiri, Ethan. Ibu, ayah, jangan tertipu olehnya. Jihan ini pasti palsu. Ini semua sandiwara. Kalau dia punya kekuatan seperti itu, masa iya dia kembali dengan keadaan seperti ini? Harun benar. Jangan coba-coba menipu kami, Ethan. Kau cari mati. Cukup. Aku sudah bosan bermain denganmu. 1 menit. Beri aku 1 menit saja, dan keluarga Santoso akan tamat.
Ethan, kamu benar-benar menikmati akting kecil ini, ya? Apa kamu tahu seberapa besar keluarga Santoso sekarang? Warisan seabad bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang sepertimu hanya dengan beberapa kata. Tidak mungkin. Dasar bodoh yang tak tahu diri. Masih banyak mulut, sepertinya kamu minta dipukul. Sorot matanya, seperti sedang menatap mayat. Mulai proyek Paus Hitam. Jual kosong saham grup Santoso. Lakukan sekarang. Sekretaris Wijaya, ada apa? Bicaralah. Bapak Santoso, kita hancur. Keempat mitra inti kita telah mengumumkan penghentian kontrak permanen. Harga saham grup langsung jatuh dalam sekejap. Kita sedang diserang oleh kekuatan tak dikenal. Tenang. Aktifkan proyek Aegis. Itu sistem yang kubangun khusus dengan $2 miliar untuk membangunnya. Sistem anti pengambil alihan. Lakukan sekarang. Sistem Aegis telah ditembus hanya 3 detik yang lalu. Bukan hanya di dalam negeri. Semua aset dan dana kita di luar negeri telah menjadi sasaran. Bapak Santoso, kita sudah bangkrut. Ayah, ada apa? Kamu yang melakukan ini, hanya dalam 30 detik, kamu menghapus warisan keluarganya yang berusia seabad, apa? Ayah. Tidak mungkin. Ini sama sekali bukan kebetulan. Dia, Tuan Naga sendiri. Ethan, kami salah. Kami membesarkanmu selama 20 tahun, demi Tuhan. Kumohon, maafkan keluarga kami. Kami salah. Kau cuma takut sekarang. Ibu. Ethan, sebenarnya, aku selalu peduli padamu. Kau masih mencintaiku, kan? Ayo, mulai dari awal lagi. Diam. Impian terbesarku dulu adalah menikahimu setelah aku keluar. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Pengkhianatan, tipu muslihat, penghinaan. Wanita sepertimu. Beraninya kau mendekatiku? Ethan, jangan berani-beraninya tidak menghormatiku. Kalau kau melewatkanku, kau tak akan pernah menemukan orang yang lebih baik. Siapa bilang tidak ada? Ini yang disebut wanita tercantik dari keluarga terkaya di kota raja. Pewaris keluarga Wijaya. Apa yang dia lakukan di rumah kita? Ethan, kalau kau mau, aku, Chloe Wijaya, akan menikahimu. Persembahkan hadiah pertunangan. Hadiah pertama, Rolls-Royce Dragon Phantom Custom. Hanya ada 3 di dunia. Hadiah kedua, villa nomor 1 di perumahan Puncak Indah. Luasnya 2 hektar, menghadap ke seluruh kota. Hadiah ketiga, kartu hitam global tak terbatas dari grup Wijaya. Dana tersedia kapanpun kau butuhkan. Perumahan Puncak Indah. Itu adalah rumah mewah di atas urat naga kota raja. Dan kartu hitam tak terbatas itu. Keluarga Wijaya praktis mengeluarkan separuh hartanya. Mereka sudah mengerahkan segalanya. Kalian keluarga Wijaya berani macam-macam denganku, menantu laki-laki pilihan keluarga Wijaya. Mulai hari ini, kalian akan diusir dari kota raja. Kita sudah tamat. Kita benar-benar hancur. Utusan kuil, Victor. Tuan Victor sudah tiba. Victor, itu adalah kepala urusan internal untuk kuil naga. Kedudukannya hanya di bawah para tetua agung, orang penting seperti itu. Mengapa dia muncul di depan pintu kita? Nona Wijaya, aku, Victor, datang untuk memberimu hadiah. Hah, hadiah untukku? Benar. Kau telah menarik perhatian Tuan Naga. Masa depanmu tak terbatas. Sebagai utusan kuil, aku harus datang dan memberi selamat padamu. Ini adalah mutiara bercahaya milenium. Ini juga berfungsi sebagai token pribadiku di masa depan. Siapapun yang melihatnya harus menganggapnya seperti bertemu aku, Victor, secara langsung. Nona Wijaya, jika kau ada permintaan apapun, seluruh keluargaku, keluarga Wijaya siap melayanimu. Bagus, bagus, terima kasih. Biar aku yang ambil itu. Ya ampun. Ini adalah token internal kuil. Vivi, sayang. Salah satu kakimu sudah menginjakan kaki di kuil naga. Sedangkan untuk statusmu, bisa menyaingi pejabat tinggi dari negara manapun. Ya, betul sekali. Biar aku simpan ini dengan aman untukmu. Tuan Victor,
Ahli waris Sterling tadi mengancam akan menghapus keluarga Wijaya dari peta. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana kita harus menanganinya? Aku tahu betul keluarga Sterling. Mereka memang yang terkaya di kota raja. Tapi hanya itu yang mereka punya, cuma uang kotor. Tapi soal kekuatan sejati, mereka tidak punya suara sama sekali. Atas perintahku, mulai sekarang, keluarkan keluarga Sterling dari 4 keluarga besar kota raja. Bekukan setengah aset mereka. Lalu, suruh patriark keluarga mereka melumpuhkan kultivasinya sendiri, dan berlutut di luar kuil selama 3 hari penuh. Lalu, Beraninya kau? Keluarga Sterlingku bukan keluarga yang bisa kau hapus begitu saja. Nona Wijaya, aku dari kuil naga. Kalau aku bilang mereka lenyap, ya mereka lenyap. Oh, benarkah? Untuk seorang utusan dari kuil, kau jadi sangat sombong, ya? Siapa sih kau ini? Beraninya kau memerintah orang di sini? Tuan Victor, kau bahkan tidak mengenalinya? Dia terus-terusan bilang, keras dan jelas, kalau dia adalah Tuan Naga. Dia Tuan Naga? Apa kalian semua sudah gila? Status Tuan Naga sangat mulia. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Kau benar-benar kurang ajar. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Naga. Kau cari mati. Tuan Naga. Apakah dia Tuan Naga yang legendaris itu? Nona, kalau dia benar-benar Tuan Naga, apakah keluarga Santoso hanya akan cukup kaya? Dia sepertinya kurang jujur. Belum juga kau sadar? Keluarga ini cuma tidak ingin dia di sini. Kalau begitu, ngapain repot-repot menolong? Jadi, apa saranmu? Diam. Cukup lihat saja. Kau dengar itu, Ethan? Bahkan Tuan Victor bilang kau cuma palsu. Berhenti bicara omong kosong. Apa gunanya sandiwara ini? Dasar tidak tahu apa-apa. Victor, kau tidak mengenali Tuan Naga, kamu bahkan tidak mengenaliku, aku Jihan. Aku tidak peduli siapa kau. Peraturan kuil sudah jelas, token lebih penting daripada gelar. Jika kau ingin buktikan dia adalah Tuan Naga, mudah saja. Kalau begitu, tunjukkan token Tuan Naga, Supreme Dragon Token. Jika kau bisa menunjukkannya, aku, Victor, akan berlutut dan minta ampun. Jika tidak bisa, maka menyamar sebagai Tuan Naga hukumannya mati. Baik, kuharap kau tidak akan menyesal saat token itu dikeluarkan. Silahkan. Dragon Token, mungkin hilang saat di penjara dulu. Masti? Hilang? Dari awal pun kau tidak memilikinya. Dengar, berandal, kau menyamar sebagai Tuan Naga. Hukumannya mati. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Aku akan hubungi kuil sekarang untuk minta token dibawa ke sini. Mencoba minta bantuan? Jangan harap. Vivi, kau keterlaluan. Jika Ethan benar-benar Tuan Naga, kau tahu apa yang akan terjadi padamu? Nasib? Tuan Victor sudah bilang dia palsu. Tapi kau bersikeras dia asli. Bodoh. Begitu aku menjadi nyonya kuil, aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Maka hidup atau matimu. Akan kutetapkan dengan sekali jentik jariku. Ambil itu. Baik, Pak. Tunggu. Dia yang akan mengambilnya. Tapi begini syaratnya. Kau punya 1 jam. Kalau sampai saat itu kau belum kembali, akan kucincang kau jadi potongan-potongan dan kujadikan makanan ikan di Sungai Merah. Lagi pula kau sudah seperti mayat berjalan. Mengapa kau tidak berlutut dan memohon padaku untuk nyawamu? Mungkin saat itu aku mungkin akan mengampuni nyawamu yang menyedihkan itu. Aku adalah wanita yang dipilih oleh Tuan Naga. Kau tidak berani menyentuhku. Vivi, saat kau sudah kaya dan berkuasa, jangan lupakan kami, keluarga Santoso. Kami sudah memperlakukanmu seperti anak sendiri sejak kau kecil. Benar, Vivi. Keluarga kami, keluarga Santoso, kami akan mengandalkan dukunganmu. Vivi, apa kau benar-benar akan menikahi Tuan Naga? Harun, pikirkan gambaran besarnya. Kalau Vivi punya pilihan yang lebih baik, itu berkah bagi keluarga kita. Jangan khawatir, Harun. Meski aku sekarang bersama Tuan Naga, aku takkan pernah melupakanmu. Kalau kau butuh apapun di masa depan, aku akan tetap ada untukmu. Sudahlah. Bagaimana mungkin Tuan Naga mau seseorang sepertimu, wanita yang pelin-pelan?
Oh, ya? Seharusnya dia bersama seseorang seperti pewaris keluarga Wijaya, cantik, dan sopan. Ya, kalau dia benar-benar menyukaiku, menikah dengannya akan sempurna bagiku. Cukup. 1 jam sudah habis. Sepertinya temanmu kabur dan meninggalkanmu. Anak buah. Patahkan lengan dan kaki anak ini, dan buang dia ke Sungai Merah untuk jadi makanan ikan. Siapa yang berani? Saya adalah pewaris keluarga Wijaya, Chloe Wijaya, sentuh dia, dan kalian akan jadi musuh seluruh keluarga Wijaya, beraninya kalian. Beraninya keluarga Wijaya yang cuma segini melawan kuil. Ethan, kau suka dia, kan? Maka hari ini, aku akan biarkan kalian berdua jadi sepasang kekasih di alam baka. Tuan Victor, bawa Chloe Wijaya ini dan habisi dia untukku. Baik, karena Nona Wijaya tidak tahan dengannya, ya bunuh saja. Menyinggung keluarga Wijaya yang cuma segini adalah risiko yang bisa aku, Victor, tanggung. Mereka berada di puncak seni bela diri. Bagaimana mungkin mereka tidak tahan meski hanya 1 gerakan darimu? Trik menyedihkan. Jangan bergerak, Ethan. Jika kau ingin dia hidup, maka tetap di tempatmu. Jangan bergerak. Ethan, jangan khawatirkan aku. Lepaskan dia. Apa yang kau inginkan? Ethan, kau pikir kau siapa? Kau akan berdiri di sini dan menerima 3 pukulan. Baru mungkin aku pertimbangkan melepaskan Vivi. Kalau tidak, tepat di depanmu, aku akan suruh anak buahku berbuat sesuka mereka padanya. Hina. Menjijikan. Terima kasih atas pujiannya. Bagus, bagus, Ethan, putuskan pilihanmu, mau jadi pengecut dan menonton pertunjukan ini, atau kau akan berlutut dan memohon agar kupukul? Kau pikir kau siapa? Kau tidak punya hak untuk mengancamku? Kalau kau berani menyentuhku, aku akan panggil anak buahku. Aku tidak percaya semua anak buahku tidak bisa mengalahkan 1 orang. Hari ini adalah hari kematianmu. Tangkap dia. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kuil Naga Komandan Tertinggi, Komandan Wijaya. Tuanku, apa yang membawa tuanku ke sini? Komandan, kau ke sini untuk memberiku hadiah. Pergi kau. Dasar sampah masyarakat. Apa kau tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kau cari mati. Tuanku salah sangka. Orang ini cuma penipu yang mengaku aku sebagai Tuan Naga. Kami baru saja akan menangkapnya. Dasar bajingan. Kalau bukan karena Nyonya Jihan menemukanku tepat waktu, aku tak akan tahu kau ada di kota raja membuat kekacauan sialan ini. Apa kau ingin cabang kuil naga di kota raja ikut terkubur bersamamu? Buka matamu dan lihat. Token Tuan Naga ada di sini. Berlutut. Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Keasliannya bukan urusanmu untuk menilai. Victor, naik ke sini dan lihat sendiri. Ini adalah token naga tertinggi yang asli. Ampuni kami, Tuan Naga. Ethan, maksudku, Tuan Naga, aku buta seperti kelelawar, kumohon. Demi 20 tahun aku membesarkanmu, kumohon, kasihanilah kami. Ya, kami tahu kami salah, sungguh. Tidak, Ethan. Aku minta maaf. Aku saudaramu sendiri, aku salah. Ini semua salahku, aku bukan manusia. Aku lebih rendah dari kotoran, ini semua salahku. Kau bisa memukulku, mengutukku, lakukan apa saja, tapi jangan ambil semua yang kumiliki. Baru sekarang kalian sadar? Sudah terlambat. Mulai hari ini, semua industri akan memutus semua hubungan dengan keluarga Miller dan fans. Kalian sudah tamat, bangkrut. Tidak, Ethan. Dulu kau begitu baik padaku. Kau akan melakukan apapun untukku. Kau tidak mungkin sekejam ini, benar kan?
bawa aku bersamamu. Mulai sekarang aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Hentikan sandiwara kalian. Kau tidak layak. Gampang. Aku akan pergi sekarang. Aku telah gagal dalam tugasku, hingga membuat tuanku terhina. Aku, dengan rendah hati meminta hukuman dari tuanku. Lupakan saja. Ini bukan salahmu. Bangun. Aku tidak pernah menyangka akan begini. Ternyata di dalam korporasi kuil, sudah muncul orang-orang busuk. Sepertinya sudah waktunya untuk membersihkan rumah sendiri. Akan segera katuruskan. Pasukan kehormatan tertinggi untuk menyambut tuanku kembali ke kuil. Tidak. Cukup carikan aku posisi yang biasa saja. Aku ingin melihat sendiri masih berapa banyak pembuat onar yang tersisa di korporasi. Ya, Nyonya. Saya pamit dulu. Nyonya, saya belum. Tidak apa-apa. Dia tidak salah memanggilmu begitu. Setelah urusan korporasi selesai, aku akan mengadakan upacara pernikahan terbesar. Untuk menikahimu, maka kau akan menjadi pengantin paling terhormat di seluruh dunia. Baik. Aku akan menunggumu. Memang sesuai namanya kuil. Cukup mengesankan. Kau buta? Matamu di pantat? Mau mati? Kau berani sekali, ya? Kamu tidak tahu siapa aku? Kamu satpam baru, kan? Biar ku beritahu. Namaku Felis. Ini adalah korporasi kuil. 10% sahamnya. Dan dikendalikan keluargaku. Hei, nak, pernah lihat uang sebanyak ini seumur hidupmu? Dan kau masih berani macam-macam denganku? Bapak Santoso, dia rekan baru. Dia belum tahu peraturannya. Cepat minta maaf pada Bapak Santoso. Lalu bagaimana kalau tidak memecatku? Kamu dipecat. Aku bunuh kau. Dengarkan aku. Kalau hari ini kau tidak berlutut dan minta maaf, kaki kanan kirimu kuhancurkan. Orang bijak tahu kapan mengalah. Kau tak akan sanggup melawannya, jangan keras kepala. Kau akan menyeret keluargamu, minta maaf sekarang. Tak perlu. Dia, yang takkan sanggup melawanku. Kau benar-benar tak tahu apa yang baik untukmu, ya? Tahan dia untukku. Berhenti. Felis, apa yang kau lakukan? Bukankah ini wanita tercantik di kota raja, Nona Wijaya? Apa yang mengubah pikiranmu? Jadi kau mau menikah denganku sekarang? Berani sekali kau melawanku? Lepaskan. Jaga ucapanmu. Dan minta maaf kepadanya sekarang juga. Minta maaf. Aku tidak peduli siapa dia atau kalau dia orang biasa. Tapi berpakaian seperti pengemis kotor, apakah dia pantas mendapat permintaan maaf dariku? Chloe, aku akan mengatakan ini, bahwa hari ini kau harus minum-minum bersamaku dan bersenang-senang. Kalau aku senang, kejadian hari ini tidak akan jadi masalah. Kalau tidak, hanya dengan jentikan jariku, aku bisa melenyapkan keluarga Wijaya sampai habis. Kau percaya?
Aku akan membuatmu melayaniku di ranjang setiap hari sebagai budakku. Dan kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sikap suci ini. Berani sekali kau, keluarga Wijaya telah berdiri tegak di kota raja selama seabad, dan kami bukan keluarga yang bisa kau runtuhkan dengan mudah. Sendirian, aku tentu tidak bisa melakukannya. Tapi jangan lupa bahwa di belakangku ada kuil. Jadi melenyapkan keluarga kaya seperti kalian sangatlah mudah. Hanya dengan jentikan jari. Ayo, ayo, ayo. Kalau kau berani menyentuhnya, meski hanya satu jari, aku akan mengambil nyawamu. Kau keterlaluan. Jadi tangkap dia dan beri pelajaran pada orang ini. Tetaplah di belakangku, jangan takut. Berhenti. Beraninya kau, Felis. Kau tahu siapa yang sedang berdiri di depanmu? Beraninya kau? Jadi kau hanya burung kecil Tuan Naga? Mau apa lagi kau? Berteriak-teriak padaku seolah kau yang punya tempat ini? Sekarang aku perintahkan kau untuk berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Dengan kekuatan aku sebagai pemegang saham, aku bisa menjatuhkanmu juga dan menyingkirkanmu untuk selamanya. Apa yang terjadi di sini? Membuat keributan di lobi perusahaan sungguh keterlaluan, Komandan. Kau datang tepat waktu. Satpam kotor yang baru ini berani membantahku. Keterlaluan sekali. Aku menuntut dia berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Kalau tidak, jadi maksudmu, kau ingin dia berlutut dan bersujud meminta maaf padamu? Tentu saja. Aku tidak pernah menyangka bahwa begitu tiba. Aku langsung menerima hadiah yang begitu murah hati. Sepertinya Sanctum sangat membutuhkan pembersihan menyeluruh. Kau brengsek kecil, berhenti berlagak. Kau kira komandan akan membela orang tak berarti sepertimu dan menindakku? Felis, kau dipecat, keluar dari Sanctum. Sekarang, apa katamu, komandan? Kau benar-benar akan memecatku karena orang ini? Atas dasar apa? Tuan Naga. Bukankah dia cuma satpam kotor? Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Naga? Token naga ada di sini. Siapa yang berani memalsukannya? Tuan Naga, aku salah. Aku mohon padamu. Kumohon, maafkan aku, keluargaku, keluarga Santoso, memiliki saham di korporasi kuil, 10%-nya. Tuan Naga, ayahku adalah anggota pendiri perusahaan ini. Demi perusahaan ini, dia telah menumpahkan darah dan keringat. Kau tidak bisa begitu saja memecatku tanpa bertanya. Sepertinya ayahmu sudah kehilangan akal sehatnya. Mengirim orang sepertimu ke dalam kuil. Apa? Dia pikir kuil ini milik keluarga Santoso? Felis, kau membentuk klik untuk keuntungan pribadi, dan menggelapkan dana perusahaan. Kami sudah menyelidiki dan mengonfirmasi semuanya. Kekacauan yang kau alami ini, kau sendiri yang menyebabkan ini. Sedangkan ayahmu, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kau pikir dia bisa melindungimu? Dengarkan. Chloe adalah wanitaku. Jika ada yang berani mengganggunya, aku tidak akan main-main dengan mereka. Mulai hari ini, keluarga Wijaya sekarang adalah VIP kuil. Sedangkan kau dan keluarga Santoso dinyatakan diusir untuk selamanya. Nona Wijaya, aku mohon padamu. Tolong beri aku pertolongan, Nona Wijaya. Kita tamat. Benar-benar tamat. Pertama kali aku bertemu denganmu, aku langsung tahu kau ditakdirkan untuk hal-hal besar. Chloe sungguh mencintaimu, dan aku sangat bahagia tentang itu. Chloe, penilaianmu jauh lebih baik dariku. Seperti apa pernikahan yang kau inginkan? Bilang saja ke Jihan. Aku akan pastikan kau menjadi pengantin paling bahagia di seluruh kota raja. Apa yang kau bicarakan? Ayahku ada di sini. Ethan, aku sangat salah. Aku menyesalinya. Vivi, kita sudah selesai. Ayo pergi. Baiklah. Ethan,
Kau tidak memberiku pilihan. Minggir. Chloe di mana? Masih ada waktu buat mikirin orang lain? Urus dirimu sendiri dulu, karena aku diusir dari kota raja, ngelandang kayak anjing liar, hari ini. Semua urusan kita, yang lama dan baru, akan kuselesaikan. Cuma bawa satu orang buat ngepung aku, Harun, lupa caraku, atau kau. Sebegitu bangkrutnya sampai nggak bisa sewa preman yang bener? Bangsat sombong. Kau tahu dia siapa? Tinju besi Rex. Dia masuk daftar buronan Interpol sebagai target utama. Dengan tinju besinya, dia bunuh juara tinju bawah tanah sampai tewas. Dengan dia di sini, kau mati hari ini. Bocah, aku akan remukan setiap tulang di tubuhmu, satu persatu. Tidak mungkin. Satu cambukan dan lenganku langsung lumpuh. Aku tanya sekali lagi. Kau bawa Chloe Sterling kemana tepatnya? Vivi, kamu tahu konsekuensinya menculik pewaris keluarga Wijaya? Diam. Konsekuensi apa? Kalau bukan karena kamu, Ethan takkan pernah meninggalkanku. Katakan padaku, kalau aku menggores wajah cantikmu itu, menurutmu dia masih mau lihat kamu? Ethan, ini semua salahmu. Kau membuatku diusir dari keluarga dan pergi tanpa apa-apa. Bukankah Ethan memperlakukanmu seperti harta kecilnya yang berharga? Katakan padaku, saat dia tiba di sini, tepat di depannya, aku akan memperkosa kamu. Mari kita lihat seberapa berani dia nanti. Kamu hina, tunggu saja sampai Ethan tiba. Kalian berdua takkan bisa lolos? Dia datang. Aku menyewa seorang buronan internasional, tinju besi Rex. Aku yakin berandal kecil itu mungkin sudah menjadi mayat di jalanan. Hah? Ethan, tunggu, Ethan. Ethan, aku salah. Aku mengaku. Aku tahu aku berbuat kesalahan besar. Kumohon, kasihanilah aku. Aku akan bicara. Aku akan ceritakan semuanya. Aku akan bicara. Chloe berada di dermaga barat, di gudang terbengkalai Nom 3. Itu semua perbuatan mereka. Kumohon, biarkan aku hidup. Kamu ikut denganku. Kalau kamu membohongiku, akan ada konsekuensinya. Masih mau kabur, ya? Jalang. Aku bunuh kau sekarang juga. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Kau tahu, aku selalu tertarik pada Nona Wijaya. Jadi, dia toh akan mati juga. Bagaimana kalau... biarkan aku duluan? Baiklah. Sempurna. Aku akan merekamnya. Sebagai hadiah untuk Ethan. Dia pasti akan benar-benar jadi gila. Itu sempurna. Apa yang kau lakukan? Mundur. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Wijaya akan membuatmu membayarnya. Ethan, keluarga Wijaya, jangan harap pada mereka. Kalau mereka mau datang, pasti sudah sampai sekarang. Kau lebih baik menyerah saja. Semuanya, berhenti di situ. Ethan, kau. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Ethan, buronan internasional. Dia bahkan tidak bisa menghentikanmu, Vivi. Lepaskan dia. Sekarang, dia. Lepaskan dia. Kita bukan tandingannya. Tidak mungkin. Apa kau tahu apa yang kualami untuk menangkapnya? Kau pikir aku akan membiarkannya pergi begitu saja? Ethan, aku memerintahkanmu untuk melepaskan Harun sekarang. Kalau tidak, kami akan membunuhnya di sini, sekarang juga. Ethan, jangan berani-berani kau lepaskan dia. Mereka tidak akan menepati janji. Diam. Ethan,
Aku memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang juga, kembalikan segalanya yang hilang di kota raja oleh keluarga Miller dan fans. Kembalikan kekuatan kami. Baru mungkin kami akan mempertimbangkan untuk mengabaikan kesalahanmu di masa lalu. Vivi, apa yang kau bicarakan? Lupakan itu. Ini bukan waktunya. Memaafkanku, ketika aku memutuskan untuk menghancurkan seseorang, mereka tidak akan mendapat kesempatan kedua. Lepaskan Chloe segera. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya dulu. Lakukan. Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan dia. Lepaskan dia. Sialan. Jangan lepaskan dia. Kalau kita melepasnya, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Jadi apa salahnya aku mengganggu seorang gadis? Apa masalah besarnya? Beraninya kau memecatku. Ethan, kau hancurkan hidupku. Aku diusir oleh kepala keluarga. Tidak punya apa-apa lagi. Sekarang keluarga Santoso sudah benar-benar bangkrut. Dan berikutnya keluarga Wijaya. Menurutmu kau tidak seharusnya berlutut dan bersujud memohon ampun kami. Betul. Kau ubah hidup kami jadi neraka. Kami juga takkan membiarkanmu lolos. Vivi, bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Bagaimana bisa kau lakukan ini pada orang tuaku? Jangan lupa, kau dibesarkan oleh keluarga Santoso sejak kecil. Cukup bicara. Aku sebenarnya membantumu. Ethan, aku ingin kau kembalikan kekuasaan dan status keluarga Santoso dan Wijaya di kota raja, sekarang juga. Buat draft dokumennya sekarang juga. Umumkan ke seluruh kota raja. Ethan, jangan dengarkan dia. Mereka takkan menepati janji. Baik. Hanya Jihan yang boleh ikut. Satu orang tambahan, dan aku akan tebas wajahnya sekarang. Ini adalah stempel resmi perusahaan tingkat tertinggi, Korporasi Kuil. Kontrol ekuitas keluarga Santoso dan Wijaya kembali ke tangan kami. Bagus. Sekarang, transfer semua dana liquid diam-diam ke rekening luar negeri kami. Sebelum mereka tahu, kita harus cepat pergi dari sini. Benar. Dengan uang ini, cukup untuk kita hidup mewah di luar negeri turun-temurun, persetan dengan kota raja, persetan dengan kuil. Semuanya. Sekarang, lepaskan Harun. Tidak. Ethan, kita tidak bisa melepaskan Harun. Mereka pasti ingkar janji. Baiklah. Tukar guling. Kamu serahkan Chloe, dan kamu dapatkan Harun kembali, 1 lawan 1. Transaksi yang adil. Setuju. Dasar pengecut. Kalian menyerang dari belakang? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mereka benar-benar tak tahu malu. Pengecut. Inilah yang disebut segala cara dianggap sah dalam perang. Ethan, kamu pikir bisa menyelamatkannya? Biar ku beritahu kenyataannya. Gudang ini dikepung oleh anak buahku. Keluarga Miller dan fans yang berkuasa sekarang. Dan tempat ini dipenuhi anak buah kami. Kalian sudah tamat. Oh, benarkah? Kamu yakin, anak buah, masuk ke sini? Di mana mereka? Maksudmu, para berandal di luar itu. 3 menit yang lalu. Sudah kami bersihkan. Tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa melakukannya secepat itu? Dasar bodoh. Bahkan jika perusahaan memberimu wewenangmu, kami yang tetap memegang kendali. Jangan sok jago. Tunggu saja sampai bosku datang. Kamu juga akan tamat, bosku. Dia adalah penguasa Pulau Pendosa. Pulau itu dipenuhi oleh para penjahat terburuk, dan dia yang berkuasa di sana. Tepat. Dan dia membawa garis darah naga. Jenius 1 dalam sejuta. Garis darah naga? Siapapun yang memiliki garis darah naga, pasti masih keluarga atau orang kuat dari cabang terkait. Jangan-jangan, dia terkait dengan ayahku, dari Arta. Allah Tuda. Beraninya kau mengancam tuanku. Kau mencari mati. Tunggu. Ku dengar ada yang mengganggu anak buahku di sini. Kalau berani, tunjukkan dirimu. Jadi kau berani menyentuh anak buahku? Bos Draka. Dia orangnya. Dia bukan cuma meninggalkan kami tanpa apa-apa, tapi juga mengoceh sombong. Dia bilang kau cuma orang yang tinggal di pulau terpencil.
Orang udik yang bahkan tak layak menyemir sepatunya. Iya, bos, dia juga bilang. Apa penguasa Pulau Pendosa? Itu cuma sarang sekumpulan pecundang. Dia bisa meluluh lantakkan pulau itu hanya dengan jentikan jarinya. Bapak Draka, dia bukan cuma meremehkanmu. Dia sedang menampar wajahmu. Kau anak nakal. Sombong sekali kau. Apa kau tahu siapa aku? Percaya tidak, aku akan menghancurkanmu, melemparkanmu ke laut, dan memotong-motongmu untuk makanan hiu? Beraninya kau. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah Guru Besar Kuil, Tuan Naga. Jika kau masih ingin hidup, berlutut dan minta maaf sekarang juga. Tuan Naga? Kau berbohong. Siapa yang tidak tahu Tuan Naga menguasai setiap lingkaran, dan memiliki kekuatan luar biasa. Bagaimanapun juga, dia adalah yang legendaris dan tak terduga, Bapak Santoso. Kau, anak nakal yang masih hijau berani menyamar sebagai idolaku? Kau anggap aku bodoh? Ngomong-ngomong, aku hampir tidak menyadari si cantik jelita ini. Nak, aku kasih kau kesempatan. Serahkan gadis cantik ini padaku, dan mungkin aku akan mempertimbangkan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Kau sentuh satu helai rambutnya saja, aku bersumpah, kau tak akan hidup sampai matahari terbit lagi. Jangan takut, aku di sini. Bos Draka, lihat mereka. Mereka hampir mati, masih saja saling merangkul. Mereka menghina kau. Kalau kau tidak membuat mereka jerah hari ini dan memberi mereka pelajaran, apa jadinya reputasimu di Pulau Pendosa sebagai penguasa pulau jahat? Hah? Lalu bagaimana? Kau benar. Baik, aku beri kau satu kesempatan. Berlutut, sekarang, bersujud 3 kali, dan menggonggong seperti anjing 3 kali. Itu permintaan maafmu, karena menyamar sebagai Tuan Naga dan mengganggu anak buahku. Berlutut, Ethan, lakukan sekarang. Bos Draka akan membunuhmu. Berlutut saja. Aku akan membuatmu merasakan penghinaan sejati. Kau mau aku berlutut? Kau? Tidak layak. Kau berani sekali, Nak. Jangan salahkan aku kalau jadi berantakan. Nak, ayo kita selesaikan. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu, si penipu. Berani-beraninya kau menyentuh tuanku, kau bahkan tidak layak. Mau berkelahi, aku akan memberimu satu. Kecil-kecil cabai rawit, ya, aku tak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita. Gaya bertarung yang garang, baik kekuatan maupun kecepatannya top, Jihan mungkin tak akan bertahan lama. Jihan? Serang pusat dadanya, aliran energinya tidak biasa, 70% nyata, 30% palsu. Terima kasih atas bimbingannya, tuanku. Kau berandal. Kau cukup terampil. Tipu muslihat yang remeh. Berani-beraninya pamer di depan seorang guru, tanganmu ini sudah tamat. Jihan, Berhenti. Lawanmu adalah aku. Baiklah, kau berani sekali. Tapi tinju tidak pandang bulu. Kalau kau mati atau cacat, aku tidak bertanggung jawab. Sempurna. Ethan, berhenti berpura-pura. Kau cuma beruntung dan menang satu ronde dengan serangan licik. Ronde ini, kau mati. Benar, Bos Draka tidak pernah kalah dalam pertarungan di luar negeri. Berlutut sekarang selagi masih bisa. Ethan, Kau suka melumpuhkan tangan orang? Coba rasakan sendiri. tidak. Hentikan. Guruku sedang dalam perjalanan. Bagus. Silakan panggil dia, aku akan menunggu, tapi sekarang, kau harus menjawab satu pertanyaan. Nah, aku tanya, kau jawab. Energi aneh yang kau miliki dari mana asalnya? Memangnya kenapa? Aku bicara. Guruku yang mengajariku, Raja Prajurit Utara di zaman kita. Raja Prajurit Utara. Yang memiliki garis darah naga. Mungkinkah? Dia benar-benar ayahku? Dia di mana? Apa maumu dengan guruku? Kau masih mau melawannya?
Biar ku beritahu, guruku seperti hantu, bukan orang yang bisa ditemukan sembarangan. Kau juga memanggilnya guru? Ethan, jangan khawatir. Hanya satu orang, keluargaku, keluarga Sterling, akan melakukan apapun untuk membantumu. Lagi pula, kau punya seluruh kuil naga di belakangmu. Kalau begitu, berarti kau tidak berguna bagiku. Tidak, aku berguna. Aku bisa membantumu. Aku bisa mencari informasi tentang guru. Aku bisa jadi anjingmu. Kasihanilah nyawaku, aku mohon padamu. Tuanku, dia mungkin berguna sebagai informan. Aku, Ethan, tidak pernah menyimpan orang yang tidak berguna. Lumpuhkan ilmu bela dirinya, kirim dia ke tambang es utara, sekarang, untuk perbudakan abadi. Tidak, Ethan, aku salah. Aku tahu aku berbuat salah. Tolonglah. Demi masa lalu kita, beri aku satu kesempatan lagi. Apapun yang bisa dia lakukan, aku juga bisa. Vivi, berapa kali lagi dia harus mengatakannya? Dia tidak tertarik padamu, berhenti mengganggunya. Kau sudah terlambat. Kau menculik Chloe. Kau pantas mati 100 kali. 100 tamparan, tidak boleh kurang. Ethan, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Ethan, maafkan aku. Aku salah. Itu semua ide Vivi. Aku tidak terlibat sama sekali. Harun, jangan berani-beraninya berbohong. Kau, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku berakhir seperti ini. Aku adalah putra sulung, keluarga Santoso. Tapi aku sudah kalah total. Tuanku, Harun sedang berusaha kabur saat sebuah truk yang lewat menabrak dan membunuhnya. Felis dan Vivi berhasil kabur dalam keributan itu. Haruskah kita kirim orang untuk mengejar mereka? Tidak perlu, anjing liar seperti itu. Tidak akan menimbulkan masalah. Tuanku, aku gagal melindungimu tepat waktu, aku pantas mati. Aku mohon dihukum. Bangunlah. Semuanya terjadi terlalu cepat, aku tidak menyalahkanmu. Sekarang, ada hal lain yang perlu kau tangani. Silakan berikan perintah. Kerahkan semua jaringan intelijen, fokuskan penyelidikan tepat pada Draka, selidiki juga semua orang yang dihubunginya selama dia di Pulau Pendosa. Terutama carilah petunjuk apapun yang terkait dengan gurunya, Raja Utara, aku curiga. Dia tahu di mana ayah kandungku berada. Ayah kandungmu? Kamu bukan anak kandung keluarga Santoso. Kau diadopsi, ayah kandungku pasti seseorang yang memiliki garis darah naga. Sudah kuduga. Seseorang dengan garis keturunan legendaris seharusnya adalah orang terpilih, dengan gen keluarga Santoso, mana mungkin mereka bisa menghasilkan orang sepertimu? Ayo pulang. Harun sudah mati. Kota Raja bukan tempat untukku lagi. Bahkan Draka jatuh ke tangannya. Siapa lagi yang bisa melawannya? Aku tidak terima. Chloe Sterling itu. Kenapa dia yang dapat segalanya? Semua kejayaan, semua keberuntungan, semuanya seharusnya milikku. Aku rasa, aku mungkin punya cara. Ethan, hei, kamu lagi ngapain di sini? AC di kamarku tiba-tiba rusak. Tidak akan diperbaiki sampai besok pagi. Tidak akan diperbaiki sampai besok pagi. Kamu wangi banget. Boleh aku menginap di sini malam ini? Kita bahkan belum menikah. Ini tidak pantas. Jadi, aku adalah pria pertamamu? Kalau begitu, aku janji akan sangat lembut padamu. Baiklah. Tetaplah di sini, kunci pintunya. Aku akan memeriksanya. Hati-hati ya. Ethan.
Selamat tidur, Nona Wijaya. Tunggu, perasaan ini bukan Chloe. Jadi ternyata kau. Di mana Chloe? Kau lihat, ini aku. Dan kau kecewa. Ethan, kau selalu begitu. Dulu kau suka padaku, bukan, dulu. Saat kau berkorban untukku. Cinta di matamu begitu jelas. Aku melihatnya. Sepertinya gas pingsanku masih manjur. Untuk malam ini, aku akan memastikan kau tak akan melupakan sedetik pun. Gadis cantik, akhirnya kau sadar. Felis, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tak perlu terburu-buru, kita punya semalaman. Ayo kita bersenang-senang. Felis, kau sudah gila? Kalau kau berani menyakitiku, Ethan akan membuatmu membayarnya. Aku sudah di ujung tanduk. Siapa peduli? Ethan telah menghancurkan hidupku. Kalau aku tak bisa menjatuhkannya, setidaknya aku bisa menjatuhkanmu. Lagi pula, si tuan naga kesayanganmu itu mungkin sedang sibuk tidur dengan Vivi saat ini. Apa? Begitu kami dapat videonya, kami akan umumkan ke seluruh dunia bahwa Vivi selama ini bersama Ethan dari dulu. Lalu, di bawah tekanan publik, dia tak punya pilihan. Selain menikahi Vivi, korporasi Kuil akan tetap jadi milik kami. Kau mengigau. Apa kau pernah mempertimbangkan apa yang akan terjadi kalau rencanamu gagal? Bagaimana Ethan akan menghadapimu? Apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah memanggil Om Markusku. Omku adalah guru tersembunyi. Tubuhnya juga mengalir garis darah naga. Bahkan, tuan nagamu, menghadapi Omku, mungkin belum tentu bisa menang. Sekarang, aku akan mulai dengan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Tunggu, Felis, kau mau uang? Aku bisa memberimu berapapun. Jangan gegabah, Ethan. Ethan pasti akan datang menyelamatkanku. Sekarang juga, aku masih bisa menandatangani dokumen semua aset keluarga Wijaya akan jadi milikmu. Kalau begitu biarkan dia datang. Matilah saja. Chloe. Chloe, Ethan, lepaskan dia. Jangan mimpi. Bukannya kau seharusnya pingsan karena gas pingsan bersama Vivi di ruangan itu? Gas pingsan itu bisa melumpuhkan seekor gajah. Bagaimana bisa kau lepas? Gas pingsan itu memang kuat, aku akui. Tapi kau benar-benar meremehkanku? Apa kau benar-benar pikir Vivi bisa menahanku? Vivi, wanita tak berguna itu. Menggunakan trik murahan seperti gas pingsan dan penculikan, anak ketiga dari keluarga Santoso. Kau telah mempermalukan leluhurmu sendiri. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan bunuh dia sekarang juga. Minggir. Mundur. Tuanku, apakah kami boleh bergerak? Jangan bergerak. Keselamatan Chloe yang utama. Ethan, beraninya kau mengkhianatiku? Siapkan jet pribadi dan penerbangan ke luar negeri sekarang juga. Kalau tidak, aku akan suruh mereka bunuh dia sekarang. Lakukan apa yang dia katakan. Baik, Tuan. Kau tidak bisa kabur, ke ujung dunia sekalipun, Sanctum akan menemukanmu. Cukup bicara. Kalau aku tidak bisa keluar hidup-hidup, meski aku mati, aku akan bawa dia bersamaku ke kuburan. Benar. Kau yang bunuh Harun, dan seseorang harus membayar, jadi nyawa Chloe yang akan jadi taruhannya. Harun sendiri yang cari masalah, dan dia dapat ganjarannya. Yang sesat di sini adalah kalian.
Tuanku, dia sudah tidak bernapas. Dia memang pantas mendapatkannya. Jangan mendekat, Om Markus. Selamatkan aku, Om Markus. Kumohon, jangan bunuh dia. Siapa kau? Aku cuma orang biasa dari gunung. Namaku tidak penting, tapi anak muda dari keluarga Santoso ini adalah keponakanku yang ketiga. Aku mohon, biarkan dia hidup. Om Markus, kau harus menyelamatkanku. Om Markus, Lihat bagian belakang tangannya, tato itu. Dia, pasti sosok legendaris yang mengasingkan diri ke gunung, Raja Prajurit Musim Panas Agung. Dia juga memiliki garis darah naga. Dia? Mungkinkah dia kenal ayahku? Orang ini terus-terusan melawan kita. Dia mencoba membunuh Tuan Naga. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Om Markus, aku mohon, selamatkan aku. Om Markus, aku akan memberikan semua aset keluarga Santoso yang tersisa. Semuanya, tolong selamatkan aku sekali ini saja. Selamatkan aku, sekali ini saja. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Seorang pria harus jujur, punya prinsip dalam bertindak. Tapi apa yang kamu lakukan hari ini tidak menunjukkan sedikit pun jiwa seorang Santoso sejati. Baiklah. Hari ini, aku akan membelamu. Hanya sekali ini. Tapi jika kamu masih tidak mau bertobat lagi, aku akan terpaksa membersihkan rumah ini sendiri. Terima kasih, Om Markus. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku akan melepaskannya, tapi aku perlu tahu satu hal. Kekuatan garis darah naga dalam diri Draka? Apakah kamu yang menurunkan itu kepadanya? Aura pria ini luar biasa. Resonansi garis darah ini terasa sangat familiar, sangat dekat. Benar, Draka adalah murid yang aku ambil di masa tuaku di militer. Kekuatan garis darah naga ini sangat langka. Di seluruh dunia ini, saat ini, hanya aku satu-satunya yang masih bisa menggunakannya. Hanya dia satu-satunya. Dengan kata lain, dia adalah ayahku. Aku dengar dari ayahku bahwa mereka yang memiliki garis darah naga tidak hanya bisa membangkitkan kekuatan dalam diri mereka sendiri, tetapi juga menggunakan darah mereka untuk memberikan garis darah semu kepada orang lain, tapi hanya untuk seseorang dengan garis darah yang paling murni dan paling dekat. Aura mereka dan garis darah semu akan beresonansi dengan sempurna. Aura Draka dan aura kamu sangat mirip, jadi mungkinkah bahwa Ethan adalah anak yang selama ini dicari-cari Om Markus? Om Markus, kita harus pergi dari sini. Ayo pergi, cepat. Mau pergi. Biarkan mereka pergi. Jika dia benar-benar ayahku, mengapa dia bergaul dengan orang seperti Felis, dan mengapa dia tidak pernah mencariku? Mengapa setiap kali aku melihatnya, aku selalu merasakan kedekatan yang tak bisa kujelaskan. Jika Lily masih hidup, mungkin usianya sekarang sama seperti dia. Ada apa dengan Chloe? Aku merasa sangat pusing dan panas. Sial, dia telah diberi obat. Aku akan ambilkan air untukmu. Om Markus, aku mohon padamu, kamu harus mendukungku dalam hal ini. Pria ini, Ethan, sangat munafik. Vivi, tadinya bertunangan dengannya. Dan apa yang dia lakukan? Dia membunuhnya dengan tangan kosong. Lihat tubuhnya, di sana. Dia benar-benar sampai segitunya. Aku meremehkannya, sangat meremehkannya. Itu kurang tepat, Om Markus. Ethan ini, dia cuma diangkat anak oleh keluarga Santoso, orang luar sepenuhnya. Dan sekarang, dia berbalik dan merebut kendali atas aset grup Santoso. Dia bahkan membuat saudara kandungnya sendiri, Harun, tertabrak di jalan. Dia mengusir orang tua angkatnya sendiri, keluar dari kota raja. Sekarang, mereka hilang, mungkin sudah mati. Dia, Ethan tidak lain adalah seorang orang tak tahu berterima kasih. Mengerti? Sepertinya keluarga Santoso sudah tamat. Bagus. Dia masih belum tahu Ethan adalah Tuan Naga. Kita harus pertahankan seperti itu. Tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku butuh kekuatannya untuk bangkit kembali. Om Markus, sekarang, Ethan ini masih menguasai grup Santoso. Itu adalah hasil jerih payah keluarga Santoso selama beberapa generasi.
Bagaimana bisa berakhir di tangan pria yang menyangkal keluarganya sendiri di tangannya, jika kamu bersedia membantuku, menyerahkan grup Santoso kepadaku untuk dikelola, ya, itu akan menjadi tindakan yang adil, bukan? Grup Santoso tidak berarti apa-apa bagi seseorang yang sudah menjadi Tuan Naga. Itu bukan apa-apa. Jika dia sampai tahu bahwa Bapak Santoso adalah ayah kandungnya, siapa tahu, dia mungkin akan langsung menyerahkan perusahaannya. Langkah ini, aku memainkannya dengan sempurna. Tadi malam, aku menyakiti kamu? Kamu ngomong apa sih? Kamu selalu menggodaku. Tuanku, ada masalah. Di Kota Raja, 3 perusahaan teratas, Apex, Vanguard, dan pemain besar lainnya, baru setengah jam yang lalu, tiba-tiba mengumumkan bahwa mulai sekarang, mereka meluncurkan serangan pengambil alihan bersama terhadap grup Santoso. Grup Santoso. Bapak Santoso, setelah mereka meninggal, kamu mengambil alih grup Santoso, tapi beberapa bulan terakhir ini, kamu sibuk dengan urusan kuil. Grup Santoso hanya bertahan saja. Asetnya bahkan tidak sebesar itu. Bagaimana mungkin bisa mengancam ketiga raksasa ini sekaligus? Itu Felis. Tunggu, sendirian, dia tidak punya pengaruh sebesar itu sekarang. Sepertinya orang di belakangnya, Bapak Santoso, sudah bergerak. Jadi benar, sang Raja Prajurit. Memang kekuatan yang harus diperhitungkan. Aku akan minta ayahku untuk turun tangan. Mungkin keluarga Wijaya bisa menjadi penengah. Tidak perlu. Aku yang akan urus. Tunggu di sini untukku, aku akan segera kembali. Tidak. Aku ikut denganmu. Baiklah, terima kasih semuanya, untuk sudah membantuku hari ini. Sudah datang ke di sini. Bantuan ini, aku, Felis, tidak akan melupakannya. Untuk merebut harta keluarga, putra sulung menghabisi saudara kandungnya sendiri, memperlakukan orang tua angkatnya dengan kejam, bahkan membunuh mantan tunangannya dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang sedingin itu dipercaya untuk memimpin warisan berusia seabad dari grup Santoso? Kami tidak bisa hanya diam dan melihatnya menyeret grup Santoso ke jurang kehancuran, apalagi membiarkannya merusak iklim bisnis di Kota Raja. Bapak Santoso benar. Sudah lama saya dengar orang ini adalah penghuni penjara yang punya catatan kriminal. Apa yang dia tahu soal manajemen bisnis? Dia cuma sampah masyarakat. Betul, bagaimana mungkin preman kejam, seperti dia bisa menjalankan perusahaan dengan baik? Siapa tahu, suatu hari dia malah kabur, membawa aset perusahaan. Ethan, kau tamat. Beraninya kau. Kau di sini menyebarkan kabar burung dan mengoceh sembarangan. Inikah yang disebut sikap dari elit bisnis? Siapa kau? Siapa yang memberi kau hak untuk bicara di sini? Siapa saya tidak penting, yang penting adalah, apakah kalian semua sudah melakukan pemeriksaan yang seharusnya? Sejak Tuan Ethan mengambil alih grup Santoso, harga saham tetap stabil, tanpa satupun bisnis inti yang jatuh. Boleh saya tanya, perusahaan mana dari kalian yang bisa berkinerja lebih baik? Dalam situasi yang sama penuh gejolak, harga saham stabil, tapi itu cuma hidup dari kesuksesan keluarga di masa lalu. Apa yang bisa diketahui seorang pria yang pernah dipenjara tentang bisnis yang sesungguhnya, mengelola sebuah perusahaan? Nah, Bun, Andoriatu kan, Tuan, Anda membelanya dengan begitu bersemangat. Mungkinkah Ethan menyuap Anda? Semuanya, mungkin kalian belum tahu, tapi pria terhormat ini berasal dari kuil, figur berpangkat tinggi. Saya hanya tidak mengerti kenapa hari ini dia berpihak pada orang luar. Sungguh mengecewakan. Mungkinkah karena Ethan menempel pada keluarga Wijaya, sehingga Anda mencoba memutarbalikan kebenaran? Oh begitu? Seorang anggota kuil ternyata berbicara membela orang sepertinya. Dunia ini benar-benar sudah gila. Pantasan Anda begitu bersemangat. Jadi ada kepentingan pribadi. Apakah kalian bahkan tahu siapa Ethan sebenarnya? Bukankah itu dari grup Wijaya, Nona Wijaya? Dan pria di sampingnya adalah Tuan Ethan. Nona Wijaya punya selera yang bagus. Sangat pandai memilih pria. Tapi dia cuma wajah tampan yang pandai merayu. Pantasan kau berhasil menipu wanita tercantik di antara kita. Ethan, jangan bodoh. Perjanjian pengalihan saham ini, tanda tangani. Ambil uangnya dan pergi.
Keluargamu sudah hampir bangkrut. Hampir tidak ada yang tersisa. Bisnis yang sudah berusia seabad ini. Lebih baik kamu serahkan saja pada kami. Kami akan membuatnya berkembang. Kalau tetap di tanganmu, kamu akan menghancurkannya. Aku kasih kamu jalan keluar. Jangan buat aku melakukannya dengan cara yang sulit. Ethan, aku tahu. Kamu sudah mencari ayah kandungmu. Sedangkan Om Markus, dia memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Hanya aku yang dia dengarkan. Nah, jadi begini. Kamu serahkan grup Santoso padaku, dan aku akan bantu kamu dan ayahmu bersatu kembali. Bagaimana? Ayahku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berhenti berpura-pura. Ethan, aku tahu kamu sudah menemukan tentang apa yang ada di tangan kiri Om Markus. Tanda berbentuk naga itu satu-satunya di dunia. Biar aku jujur, lebih dari 20 tahun yang lalu, dia sengaja meninggalkanmu, tanpa rekomendasiku, kamu tidak akan pernah seumur hidup kembali ke akar. Serahkan grupnya padaku. Aku akan bicara yang baik-baik tentangmu. Mungkin dia akan berubah pikiran dan akhirnya menerimamu. Dan bagaimana kalau aku tidak tertarik? Tidak senang? Maka sikap Om Markus akan sangat berbeda. Anak muda, saya sarankan kamu menyerahkan grup itu untuk kebaikanmu sendiri. Felis benar. Lagi pula, kamu memang punya catatan kriminal, dan sudah melakukan banyak hal yang melanggar norma kemanusiaan, dengan perusahaan berusia ratusan tahun. Di tanganmu, bagaimana orang bisa merasa tenang? Apa yang membuatmu begitu yakin aku tidak mampu? Bapak Santoso, Anda tidak tahu cerita sebenarnya. Ethan masuk penjara dulu untuk menanggung kesalahan adiknya yang tidak berguna. Kematian Vivi juga adalah kecelakaan. Dia yang mengkhianati pertunangan duluan, bersekongkol dengan Harun, dan menjebak Ethan. Ethanlah korban sebenarnya di sini. Nona Wijaya, tidak perlu membelanya lagi. Anak angkat yang asal-usulnya tidak jelas, dengan perilaku ekstrim, bukanlah orang yang bisa dipercaya. Keluarga Sterling memiliki reputasi bersih. Jangan membantunya secara membabi buta, hanya karena ketertarikan sesaat. Om Markus, Anda benar sekali. Mereka berdua ada di sini menyebarkan rumor bersama-sama. Tanda tangani perjanjiannya sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika situasinya menjadi buruk. Ya, tanda tangani. Tanda tangani sekarang. Kamu berani mengancamku? Kau keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Bapak Santoso, Anda tidak mengerti. Masalahnya, Tuan Ethan, dialah yang. Beraninya kau, paman saya Markus, adalah dewa perang dari Great Summer. Pria yang sangat dihormati, Ethan. Beraninya kau begitu tidak sopan, tidak ada rasa hormatmu pada para sesepuh. Felis, kaulah yang berdiri di sini memutarbalikkan fakta dan menghasut hanya untuk merusak hubungan mereka. Nona Wijaya, apa maksudmu? Hubungan macam apa yang mungkin kumiliki dengan tuan muda dari keluarga Santoso ini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, apakah kau meninggalkan anakmu sendiri? Apa? Itu omong kosong. Aku, Markus, bagaimana mungkin aku pernah meninggalkan darah dagingku sendiri? Dia hilang secara tidak sengaja saat itu. Selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah berhenti mencarinya. Tidak sekalipun. Kau berani menggunakan anakku yang hilang untuk melawanku? Biar ku jelaskan, itu takkan pernah terjadi. Jangan-jangan, kau adalah anakku? Om Markus, meski dia anak kandungmu sendiri, faktanya dia pernah masuk penjara, dan dia seorang pembunuh. Grup Santoso adalah warisan berusia seabad. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada seseorang dengan catatan kriminal. Ini menyangkut reputasi perusahaan. Ayah, apa ayah juga berpikir bahwa orang sepertiku tidak akan punya masa depan cerah? Bahwa aku tak akan pernah jadi apa-apa? Begitukah? Nah, selama bertahun-tahun ini, apakah kau baik-baik saja? Baik-baik saja? Di keluarga Santoso, aku tak pernah makan cukup atau punya baju hangat untuk dipakai. Aku memakai mantel compang-camping yang sama sepanjang tahun. Saat dewasa, aku jadi kambing hitam orang lain. Dan di balik jeruji besi, aku menanggung penghinaan tak berujung. Katakan padaku, menurutmu seberapa baik keadaanku? Ini semua salahku. Dulu, kalau saja aku tidak begitu ceroboh, kau takkan berkeliaran di luar sana.
Kau takkan sangat menderita, nak. Aku sangat menyesal. Bapak Santoso, sekarang ayah dan anak sudah bersatu kembali, belum terlambat. Semuanya akan membaik, mulai dari sini. Tapi, nak, Felis memang ada benarnya. Grup Santoso terlalu rumit. Mungkin. Sebaiknya kau tetap biarkan dia mengelola grup ini. Kamu tidak percaya padaku? Kamu tidak percaya pada kemampuan anakmu sendiri? Nak, keluarga Santoso memperlakukanmu seperti itu. Bagaimana mungkin mereka memberimu pendidikan yang layak? Belum lagi kamu pernah di balik jeruji besi. Dengan catatan kriminal seperti itu, menurutmu orang melihat apa? Tapi jangan khawatir. Aku akan membantumu memulai dari awal. Biarkan mereka yang ambil alih perusahaan. Aku akan mengajarimu sendiri suatu hari nanti. Kamu akan punya masa depan cerah. Bapak Santoso, Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Grup Santoso, sebelum Ethan mengambil alih, perusahaan itu sudah diambang kehancuran. Dia diam-diam mentransfer dana dan menstabilkan situasi, mencegah harga saham jatuh, metode dan kemampuannya. Anda bahkan tidak menanyakannya, dan langsung mencoretnya begitu saja. Nona Wijaya, berhentilah membelanya. Bapak Santoso, Nona Wijaya mengatakan yang sebenarnya, dan mengenai Tuan Ethan, dia punya identitas lain. Identitas lain. Nah, aku tidak peduli siapa kamu. Grup Santoso ini, kamu harus menyerahkannya. Ini menyangkut kelangsungan hidup puluhan ribu orang, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Oh, begitu? Kalau begitu, ayah, pernahkah ayah mendengar reputasi Tuan Naga? Tuan Naga berdiri di atas awan, memerintah awan dan hujan, dan adalah sosok legendaris. Setiap kekuatan di negeri ini tunduk padanya. Sebuah legenda yang mereka semua takuti. Kenapa kau tanya-tanya tentangnya tiba-tiba? Bagaimana jika kukatakan, akulah Tuan Naga? Apa pendapatmu? Kau. Bagaimana mungkin? Nak, kamu harus tetap membumi. Jangan mengambil lebih dari yang bisa kamu tangani. Tuan Ethan, kau benar-benar mengarang cerita tinggi dengan omong kosong ini. Ambisi di seorang anak muda itu baik, itu hal yang bagus. Tapi untuk menyamar sebagai tuan itu, sebaiknya kau jaga ucapanmu. Kalian semua berpandangan sempit. Biar kukatakan sesuatu, pria yang berdiri di hadapan kalian adalah Tuan Naga sendiri. Nona Wijaya, kau tidak bisa sembarangan bicara seperti itu. Cukup. Ngapain banyak omong? Tanda tangan saja perjanjiannya. Hematkan kami dari semua masalah. Nak, tanda tanganilah. Dengarkan ayahmu sekali ini. Tuan Naga, maafkan keterlambatanku. Utusan Jihan. Dia benar-benar Tuan Naga. Tentu saja, pria ini adalah satu-satunya guru dari kuil naga kami, Tuan Naga tertinggi. Dengan utusan kuil naga ada di sini, dan Nyonya Jihan yang memverifikasinya sendiri, siapa yang bisa memalsukan itu? Tuan Naga, kami buta seperti kelelawar. Kami gagal mengenali besarmu. Kami pantas mati. Mohon ampunilah kami. Tuanku, tuanku, aku salah. Tuanku, 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 tuanku. Pergi? Baik, baik, kami pergi. Ethan, lihat ke sini. Ayah kandungmu. Dia adalah Om Markusku. Aku keponakanmu. Kita keluarga. Beraninya kau punya nyali untuk mengaku punya hubungan dengan Tuan Naga. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar dari hukuman matimu. Om Markus, selamatkan aku, Om Markus. Nah, aku tak pernah membayangkan bahwa kau adalah Tuan Naga. Aku salah. Aku sangat salah. Karena kau tak pernah membutuhkan seorang anak bernama Ethan dari awal sekali, ya sudah. Ayo pergi. Nah, aku salah.